Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'adaw wa samuda wa ashabar rasi wa qurunam baina dzalika katsira. Wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tadbira. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pada kali ini kami akan menceritakan sebagaimana yang diceritakan oleh Allah di dalam Quran surat Furqan, dimulai dari ayat 36 bahwa orang-orang yang berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan nabinya, fadammarnahum tadmira, maka dibinasakan oleh Allah. Allah membinasakan mereka dengan sebinasa-binasanya, sehancur-hancurnya, termasuk wa qaum Nuh, kaum Nuh, kadzabu rusula. Kaum Nuh itu mendustakan nabinya, yaitu Nabi Nuh. Maka diberi oleh Allah siksa, ditenggelamkan. Dan orang-orang yang zalim itu disediakan azab yang sangat pedih. Lalu diceritakan lagi oleh Allah di ayat 38, wa adan, dan kaum Ad, wa samuda, dan kaum Samud, wa ashabar rosi, dan penduduk Ros, wa kurunan. Kemudian masih banyak lagi, enggak disebutkan oleh Allah. Masih banyak lagi. Banyak apa? Kurunan, generasi-generasi baina dzalika, di antara mereka, di antara kaum-kaum tersebut, kasiro, banyak yang dihancurkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, di ayat 39 itu Allah menyatakan wa kullan darabna lahul amsala. Sama terjemahkan itu. Ayat 39. Dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Ini jadi perumpamaan, jadi contoh, jadi misal kepada generasi-generasi sesudah kaum Nuh, sudah kaum Lut, sesudah kaum Ad, sesudah kaum Samud, dan masih banyak lagi generasi-generasi yang dihancurkan oleh Allah. Bapak Ibu, jadi amsal. Amsal itu jadi perumpamaan, jadi contoh. Jangan seperti kaum-kaum yang dulu pada generasi mendatang. Maka ayat Allah menyatakan wakulan, dan setiap mereka, setiap
generasi itu tabarna tadbiro, dihancurkan Allah, dibinasakan sehancur-hancurnya. Kalau hancur biasa Pak Bu, tapi kalau sehancur-hancurnya itu apa? Kalau bahasa sini ya digecek Pak Bu. Digiling kata lembut kata. Hancur biasa, hancur sehancur-hancurnya lembut Pak Bu. Maka Ibnu Katsir memberikan statement di ayat ini, wa kullan darabna lahul amsal, itu artinya masing-masing mereka jadi perumpamaan itu dalam catatan Ibnu Katsir itu kami jelaskan, maksudnya kepada mereka hujah-hujah atau alasan, dan kami terangkan bukti-bukti kepada mereka. Itu penjelasan Ibnu Katsir. Qatadah itu mengatakan kami lenyapkan semua alasan mereka itu, dihancurkan oleh Allah menurut Qatadah. Di ayatnya seperti itu. Ya, tabarna tadbiro. Kemudian generasi yang berdosa selalu dihancurkan lalu diganti yang baru. Makanya di ayat itu wakulan tabarna tadbiro di akhir ayat. Masing-masing mereka itu benar-benar kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Itu artinya Allah menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Jadi enggak terima hancur saja. Bahkan di ayat lain Bapak sekalian, di surat Bani Israil ayat 17. Di situ disebutkan wa kam ahlakna minal quruni mim ba'di Nuh. Nih saya terjemahkan. Dan berapa banyak kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Nah, Rasul itu pertama kali Pak Bu, pertama kali sebutan Rasul itu Nabi Nuh. Kalau Adam itu masih Nabi. Anak turunnya Adam namanya Idris. Idris itu Nabi kan. Nuh baru Nabi ya Rasul. Setiap Rasul mesti Nabi Pak. Dan setiap Nabi belum tentu Rasul. Bapak Ibu sekalian, kalau pada zaman Nabi Adam itu anak yang terkenal yang di dalam Quran itu dijelaskan itu hanya 2. Qabil kare Habil. Tapi sebetulnya anaknya Adam, anak Nabi Adam itu jumlahnya banyak Pak Bu. Laki-laki perempuan itu jumlahnya 20. 20 pasang, berarti berapa? 40. Ada yang menyatakan 40 laki-laki dan perempuan. Ngoten bahasa 40 adalah sama 40 laki-laki dan perempuan. Berarti bisa 80. Tapi ada yang menyatakan 40 laki-laki perempuan itu artinya 20 laki-laki, 20 perempuan. Oke. Yang diceritakan di Quran itu 2. Qabil karo Habil. Setelah Nuh itu generasi-generasi dihancurkan. Itu artinya yang dimaksud generasi itu Al-Qarn niki, kurun itu artinya umat Pak Bu. Berarti saumat. Ngaten. Contoh nggih. Kaum yang dibinasakan menurut Al-Qur'an itu antara lain seperti ini. Nggih. Betina ke dalam bakteranya
Ini zaman Nabi Nuh. Yang kedua adalah kaum yang dibinasakan secara massal oleh Allah adalah kaum Samud, kaum yang mengingkari ajaran Nabi Salih. Kaum ini pernah melakukan sayembara untuk membunuh Nabi Salih. Namun atas kebesaran Allah, Nabi Saleh terselamatkan. Kemudian Allah memberikan unta yang keluar dari batu sebagai mukjizat ataupun keajaiban tanda kerasulan Nabi Saleh untuk kaum Samud. Namun mereka malah membunuh unta tersebut, lalu menantang kedatangan azab buat mereka. Tantangan itu dijawab Allah dengan menimpakan gempa di atas mereka yang tertulis dalam surat Al-A'raf. Pada ayat lain dikatakan Allah juga mengirimkan bencana petir yang sangat dahsyat. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta ataupun kesesatan daripada petunjuk. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat Fusilat. Demikian dahsyatnya bencana yang Allah timpakan itu, sehingga tiada seorang pun kaum Samud yang tersisa. Al-Quran Surat Hud. Jadi mari Nabi Nuh, kaum Samud, kaum Ad, kaum bawahnya lagi, termasuk kaumnya Nabi Musa, semuanya dihancurkan, Bapak. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para nabinya. Selalu diganti. Lalu di Quran surat Al-Mu'minun surat 23 di ayat 42 itu menyatakan gini, summa angsa'na mim ba'dihim kurunan akhirin. Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain. Jadi umatnya ganti Pak Bu, generasi lagi. Generasinya sudah mapan dihancurkan lagi karena mereka mendustakan ayat Allah. Ganti lagi generasi. Jadi dunia ini selalu ganti Bapak. Mungkin setelah kita juga bisa terjadi Bapak. Ada berita yang sudah masuk YouTube Bapak. LGBT di Indonesia ini yang terbesar, yang banyak, paling banyak di Jawa Barat. Paling banyak. Terus yang kedua, yang paling banyak setelah Jawa Barat, Jawa Timur. Kalau sudah terjadi seperti itu Pak Bu, ya siap-siap saja. Siap-siap saja digulung oleh Allah. Nanti ganti generasi lagi. Pernah itu di Jember Bapak Jalan. Itu ada festival. Tapi festival itu khusus untuk LGBT. Subhanallah. Nah, ini mengundang adab Allah itu. Karena adab itu kalau datang menurut Quran surat 29 di ayat 40 itu ada kalimat ngeten. Surat 29 ayat 40. Allah menyatakan gini. Wa kullan. Nih. Wa fakullan akhadna bidzambihi. Monggo. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Oke. Jadi siksa itu datang itu karena dosa, Bapak. Kalau di sekitar kita ini tidak mendapatkan satu ujian namanya musibah, berarti kita hutang budi, hutang jasa kepada orang yang ahli istighfar. Kita hutang budi. Karena mereka yang ahli istighfar itu peredam murka Allah, ngoten. Kalau dulu di Palu itu juga mereka mengadakan rame-rame di pinggir laut
itu LGBT, Bapak. Buyar LGBT langsung airnya naik. Air naik, gempanya dahsyat, Bapak. Akhirnya lapisan yang di bawah bumi yang batu itu pecah. Kemudian yang paling bawah lumpurnya itu naik. Rumah yang ada di atasnya bumi tenggelam semuanya. Namanya likuifaksi. Itu ya LGBT, Bapak. Nah, ini saya juga apa saya salah dengar ya? Bahwa kemarin tuh saya melihat di televisi hari ini pagi kemarin undang-undang apa jenis? KUHP versi Indonesia itu disahkan. Kemarin mengatakan di TV itu seperti itu. Terus diunjuk rasa kan banyak. Nggih. Itu salah satu di antaranya, saya belum melihat undang-undangnya. Tapi kok katanya benar atau salah enggak tahu. Mudah-mudahan tidak benar. Ada undang-undang yang di situ mengatur hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrimnya itu dilegalkan tetapi diatur. Apa saya salah dengar nggak ngerti? Mudah-mudahan tidak. Kalau itu terjadi Bapak sekalian, hancur Indonesia. Seperti ayat ini, Pak. Fakullan akhadna bidambihi. Masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Macamnya siksa banyak, Bapak. Tadi disebutkan di ayat 38 tadi kasiro banyak. Nah, satu generasi itu menurut beberapa pendapat sebagian di antara mereka itu mendefinisikannya gitu. Bahwa satu kurun sama dengan 120 tahun. Jadi sak kurun 120 tahun ganti generasi. Tapi ada yang mengatakan 100 tahun. 100 tahun ganti generasi. Tapi ada pendapat lagi 80 tahun. Tambah mudin. 80 tahun ganti satu generasi. Tapi ada juga yang mengatakan 40 tahun. Berbeda-beda pendapat Bapak sekalian. Namun yang dimaksud dengan kuruna itu artinya umat. Umat yang ada di suatu kurun waktu, di suatu zaman. Maka apabila mereka semuanya telah tiada, lalu diganti oleh Allah generasi, yaitu generasi baru. Maka generasi itu dinamakan kuruna. Seperti pengertian yang disebutkan di dalam kitab Sohihain Muttafaqun alaih. Artinya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Itu Rasulullah menyatakan begini. Khairul kuruni korni. Summal ladina yalunahum. Summal ladina yalunahum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebaik-baik generasi adalah generasinya Rasulullah. Barengannya Rasulullah. Kemudian orang-orang atau generasi yang sesudahnya Rasulullah. Jadi setelah generasi Rasulullah itu sahabat-sahabat, setelah itu generasi tabi'in di bawah sahabat. Kemudian generasi sesudahnya lagi tabi'in. Ini sore sahabat, ini sore lagi
tabi'in. Itu generasi yang sebaik-baik generasi. Nah kita, selama kita mengikuti aturan Allah dan mengikuti Rasulullah, ya termasuk generasi yang baik. Wong awake dhewe gak ro Rasul lho, Bapak. Kita tahu. Kan enggak tahu. Tapi keimanannya kepada Rasul luar biasa. Oh, itu yang dicintai Rasul, Bapak. Wong gurung tahu Rasul tapi keimanannya luar biasa, mencintai Rasul. Orang yang mencintai Rasul itu tandanya Rasulullah menyatakan gitu. Man ahya sunnati faqad ahabani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah saya, ya itu tandanya orang yang ahabani, yang mencintai aku. Yang menghidupkan sunnah Rasul itu apa? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu dilakukan. Itu jenenge menghidupkan sunnahku. Itu namanya faqad ahabani. Orang itu yang cinta kepada aku. Waman ahabani, dan siapa yang mencintai aku, fil jannah ma'i. Orang itu nanti akan masuk surga bersama aku. Wow, nanti kita ketemu Pak Bu di surga. Ketemu Rasulullah. Karena mencintai Rasul dan menghidupkan sunnah Rasul. Ya, kita introspeksi diri Pak Bu. Awak iki wis menghidupkan sunnah Rasul apa dereng? Sunnah Rasul niku yang paling kecil ya. Kalau masuk WC niku muni napa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin lanang dan jin wedok. Dari godaan jin lanang dan jin perempuan. Ini kalau di WC tidak usah lama-lama, Pak. Ya, kalau lama-lama di WC sampai keturun-turun, berarti koncone jin. Karena jin itu senang di WC juga. Tempatnya jin. Termasuk rumah yang tidak ditempati, itu ditempati jin. Kamar yang kosong, gak tahu disobo, ditempati jin. Kudune lek duwe kamar lebih harus disobo bentino, mbok glendang nok kuno, mbok pijet-pijetan nok kuno. Nggih, diluk gak ditempati jin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini di ayat 39. Lalu di ayat 40 Allah menyatakan gini. Walaqad atau alal qaryatil lati umtirat matarasu sau'il afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nusura. Ayat 40. Sama terjemahkan. Dan sesungguhnya mereka kaum musyrik Mekah telah melalui sebuah negeri Sodom yang dulu dihujani dengan hujan batu, yang dulu dihujani dengan hujan yang sejelek-jeleknya hujan batu. Jadi kata Sodom niku Pak Bu, ketika ayat niki diturunkan, orang-orang musyrik niku lek dagang liwat niku, liwat pinggir dalan. Kota yang dulu pernah dihujani oleh Allah batu panas. Itu di pinggir jalan. Jadi kalau berjalan itu, oh ini loh kota dulu yang rusak kota Sodom. Sekarang masih ada kotanya. Sampai sekarang Pak. Karena untuk membenarkan Al-Quran ini. Maka dijadikan oleh Allah, diawetkan. Sampai hari kiamat. Karena generasi nanti kalau sesudah panjenengan, sudah kulo panjenengan, nanti kan generasi cilik-cilik nih. Kalau kenal ayat ini, Bapak sekalian, mereka akan bisa saja kepingin membuktikan kalau punya uang, dia akan berjalan di pinggir kota Sodom itu.
Nah, dulu pernah dihancurkan oleh Allah. Seperti apa kehancurannya pada zaman waktu itu? Seperti ini Pak Bu. Dihancurkan seperti Allah, ada yang sampai menjadi apa? Batu. Oke, orangnya sampai menjadi batu seperti ini. Karena penolakan keras inilah akhirnya Allah mengadab mereka dengan adab yang sangat pedih. Mereka terbakar hidup-hidup dalam api batu yang Allah kirimkan dari langit. Surat Al-A'raf ayat 80 Allah menyatakan, surat 7 ayat 80. Jangan terjemahkan. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Surat Al-A'raf ayat 80. Niku ayat pinten? 80. Nggih. Lalu kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kriminal itu. Ayat pinten? Bener? Yeah. Para ilmuwan Pak Bu nih merealisasikan keadaan ini dalam satu bentuk ilustrasi. Maka hasil riset ini untuk melihat kota Sodom. Ini Bapak sekalian, inilah kota LGBT yang pertama dihancurkan. Nah, seperti ini namanya kota Pompei. Kota Pompei ini Pak Bu dihancurkan oleh Allah karena apa? Penduduknya tidak beriman kepada Allah dan melakukan LGBT. Nah, ada rumah-rumah yang baik seperti ini dihancurkan oleh Allah seperti yang disampaikan oleh Allah dihujani batu tadi. Oke. Maka terjadilah, nah ini masih ada ini. Apa gitu? Kok stadion ya? Nah, ini masih ada Pak. Kemudian dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Tapi kotanya ini masih ada. Walaupun rusak, orangnya mati semua, kaumnya. Maka kota ini dihujani oleh Allah batu dari langit. Terbakarlah mereka dengan hujan batu itu. Nah, dan ini dulu terjadi benar Bapak Ibu sekalian. Hancur rumah-rumahnya. Orang-orangnya juga hancur. Dan batu itu ayat surat 11 ayat 83. Oke, surat 11 ayat 83. Allah menyatakan itu. Sampai terjemahkan. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Diminumi dulu ya. Masyarakat, itu saking ngototin, kalau gak mlebu surga rugi nih. Ya. Bapak Ibu sekalian, diberi tanda, diberi nama. Batu itu diberi nama dan pasti kena. Siapa yang ada di bumi itu pasti kena. Para bapak dan ibu saudara sekalian, maka
ayat ini diterangkan oleh Ibnu Katsir itu di surat 25 ayat 40 ini. Walaqad atau alal qaryatil lati umtirat mataras sau. Sesungguhnya mereka kaum musyrik Mekah telah melalui sebuah negeri Sodom yang dulu dihujani dengan hujan yang sejelek-jeleknya hujan batu nih wow. Lewat pinggir kota, dalan. Yaitu kotanya Nabi Lot, kota Sodom. Menurut sejarah, Bu, kota Sodom itu dengan kota sekitarnya itu lebih luas. Jadi kan ada kota pinggir-pinggirnya. Sodom itu lebih luas. Nah, kota ini telah dibinasakan oleh Allah. Buminya dibalik. Lalu dihujani dengan batu dari sijil. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disebutkan oleh Allah di surat 11 ayat 82 dan 83. Ini falam majaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijil mandud. Namanya batu sijil. Mandud itu yang bertubi-tubi. Ayat 82. Maka tatkala datang adab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan. Terus? Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Bapak Ibu sekalian, di ayat lain juga disebutkan. Seperti di surat Asy-Syu'ara, surat 26. Di ayat 173 itu juga dijelaskan oleh Allah. Wa amtorna alaihim matara fasa'a matarul mundarin. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Ya sangat jelek Bapak Bu, hujan batu. Biasanya hujan air. Sekarang diberi hujan batu. Ya sangat jelek hujannya. Kalau hujan es itu biasa ya. Masih banyak ya. Kalau hujan batu ya remek Bapak. Kadek batunya murup bisa. Batunya menyala. Maka di surat As-Saffat surat 37 di ayat 137 sampai 138 itu Allah menyatakan wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil laili afala ta'qilun. Dan sesungguhnya kamu hai penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi. Bekas-bekas yang dianjurkan oleh Allah, kan ayat ini diturunkan dari Rasulullah. Ya. Sehingga penduduk Mekah itu diingatkan, kulo bekas-bekas yang dulu dianjurkan oleh Allah, kamu liwati bendino iku. Kamu jangan seperti penduduk itu, wadah maksudnya. Agar tidak dihancurkan oleh Allah. Mereka di waktu pagi melalui bekas-bekas itu. Lalu dan di waktu malam. Juga di waktu malam. Terus maka apakah kamu tidak memikirkan? Kau enggak mikir ya? Kalau nanti daerahmu dihancurkan oleh Allah seperti itu, jadikanlah pelajaran itu. Kemudian juga di surat Al-Hijr surat 15 di ayat 76 itu Allah menyatakan wa innaha labisabilim mukim. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Ini loh Bapak, bahasa Al-Quran masih tetap di
jalan yang dilalui manusia. Terletak di jalan yang masih dilalui manusia. Jadi wong-wong kliwar-kliwar budal ngalor ngidul ku yang ngliwati daerah sing hancur niku. Daerah sing pernah dihancurkan oleh Allah. Seperti ini, Bapak. Nggih. Ini. Nggih. Ini namanya walk walk front link, berjalan di kota-kota kuno yang telah dihancurkan. Ini loh, di pinggir jalan, Bu. Kota-kota ini masih orangnya sudah habis ini, sudah tidak ada. Tapi sampai sekarang masih dirawat, artinya dijadikan oleh Allah situs, Bu. Ini orang-orang sama menyaksikan. Kota, Pak Bu, ya luas. Luas. Oh, seperti ini, Pak Bu. Hancur kan? Loh, masih panjang. Loh, terus. Ini di pinggir kota, jalannya sebelah sananya. Ini masuk ke dalam kotanya ini. Bangunannya panjang besar nih. Kau kandel-kandel tembok itu. Terdiri dari batu, terdiri dari marmer, terdiri dari batu bata juga. Oh, seperti ini. Oh, namanya kota, Pak Bu. Ya luas. Iya. Nah, kota-kota ini di pinggir jalan. Sebagaimana di ayat tadi disebutkan oleh Allah, sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Bapak Ibu, juga di Quran surat 15 ayat 79, itu 76 ya. Wa innahuma labi imamin mubin. Maka kami membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang. Jalan umum. Berarti kalau numpak bis ngono roh ketok. Lah sak kota iku yo ombo, Pak Bu. Sak kota. Kota lho, Pak Bu. Kalau Mojokerto sak mono. Kota Mojokerto. Ya. Jombang, kota Jombang. Penduduknya entek kabeh, Pak. Habis. Kalau di Cianjur kemarin ada desa yang habis itu. Ya. Di desanya habis ditimbun tanah longsor. Seperti belum pernah ada manusianya di situ. Jadi koyok tanah zaman biyen. Padahal itu serame ya. Adab seperti itu datang karena dosa. Dan banyak ayat yang menceritakan tentang adab Allah yang datang karena dipicu oleh dosa-dosa manusia. Karena kita supaya tidak terjadi seperti itu, Pak Bu, amalan kita apa? Ya, seperti yang disampaikan oleh Allah di surat Ali Imran. Ya, Ali Imran ayat 110 itu ada kalimatnya, teman. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Nih. Kamu adalah umat yang terbaik. Kamu itu kita. Kita. Orang-orang yang beriman. Karena orang yang tidak beriman itu
bukan umat terbaik. Orang kafir niku Pak Bu, itu kita loncat dulu di surat Toha itu ada kalimatnya Pak Bu. Surat Toha ayat 55 itu ada kalimatnya. Oh bukan. Di ayat coba ini bukan ayat 55. Oh bukan. Saya lupa suratnya Pak. Oke. Saya coba di ayat 55 bukan. Sampeyan goleki kinten gene apa ini Al-Ahzab ini. Bukan ya. Oke. Di situ sebutkan orang-orang yang kafir itu adalah mereka yang disebut oleh Allah hewan atau binatang. Binatang ini apa? Hewan ya? Nah, kalau disebutkan binatang berarti ini Pak Bu, kece. Oh banyak ya. Bentar. Atau sampean golek dhewe nggih. Nanti kalau ketemu apa? Ayat 55 itu disebutkan adalah orang-orang yang kafir itu sama dengan binatang. Bukan ini. Anisa juga bukan. Surat pinten? 171. Surat 2 ayat 171 kan? Bukan kelihatannya. Oke. Ya? Bukan. Ya, saya penasaran ini namanya. Di surat mana ya? Bukan juga. Enggak ketemu ini. Oh ini ketemu ya. Surat Al-Anfal Pak Bu. Ini ketemu. Surat 8 ya. Surat 8 ayat 55. Ini baru ketemu ya. Monggo. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir. Loh Pak Bu. Niki lho. Niki yang berfirman Allah Pak Bu. Nggih.
Bukan awake dhewe ngarang. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Orang-orang kafir. Berarti orang-orang kafir enggak disebutkan di surat Ali Imran tadi. Kenapa kok diharami binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah? Karena mereka itu tidak beriman. Masalahnya tidak beriman. Enggak beriman itu dikatakan oleh Allah binatang. Di ayat 22 ini coba panjang bersani. Nih. Sama ya, suratnya sama. Di ayat 22. Inna syarrad dawabi indallah as-summum bukmun ladina la yaqilun. Sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan bisu. Oh. Tuli, bisu, terus yang tidak mengerti apa-apapun. Padahal ini makhluk seburuk-buruk itu maksudnya manusia. Karena itu di surat Ali Imran tadi di ayat 110 tadi awake dipanggil, awake dhewe ini dipanggil oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Aman baleni mana? Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Oh, dilahirkan untuk manusia. Tugas kita menyuruh kepada yang ma'ruf. Ngeten iki, Pak Bu. Ngeten iki ngajak ma'ruf itu. Diadakan satu bentuk pengajian, salah satu di antaranya. Mengajak kepada ma'ruf ya bentuknya ini salah satu di antaranya. Berarti salah satu, ono salah dua, ono salah tiga. Modelnya akeh, ya. Ini tugasnya. Nomor 2, tugasnya apa? Dan mencegah dari yang mungkar. Nah, ini yang berat. Mencegah kemungkaran itu. Ya, itu yang berat. Karena orang yang berbuat mungkar itu kalau dicegah, dipateni wong ya, Bapak. Wong itu dipateni. Adik kemungkaran enak-enak mungkar dicegah. Oh, dipateni wong ya. Nah, ini yang berat. Nabi Yahya niku mencegah kemungkaran. Nabi lho, Pak Bu. Ya Rasul. Diketok gulune. Dikeret ngeten. Jadi dikeret ngeten. Lara tak gak kira-kira nggih. Lara, Pak Bu. Oh, gulu dibeleh. Ya Allah. Itu mencegah kemungkaran. Bapaknya Nabi Yahya digergaji karena mencegah kemungkaran. Rasulullah itu, Pak Bu, muslihun itu ngeten nggih. Dulu zaman Rasulullah itu ada salah satu ya beberapa orang ya. Salah satunya ya Abu Amir. Kemudian salah satu lagi Warokoh bin Naufal, Sa'ad bin Said itu dulu, Pak Bu, gak pernah menyembah berhala. Rasulullah juga dulu sejak kecil sampai dewasa gak pernah menyembah berhala. Mereka selain Rasulullah walaupun gak pernah menyembah berhala, dicintai oleh orang-orang Quraisy, dicintai, disayangi, nggak dimusuhi. Padahal mereka juga nggak menyembah berhala. Tapi Rasulullah kenapa kok dimusuhi? Bahkan dia ancam untuk dibunuh. Oke. Sampai Rasulullah diperintah oleh Allah pindah nangone Madinah, namanya hijrah. Kenapa kok kencengnya Rasulullah dimusuhi?
Karena mereka tidak menyembah berhala, itu soleh. Soleh itu untuk dirinya sendiri. Katakan. Lah Rasulullah tidak muslihun. Rasulullah itu ya soleh untuk dirinya, orang-orang diajak soleh. Itu bedanya. Makanya ketika Rasulullah sebelum diangkat jadi nabi, sebelum diangkat jadi rasul, tidak menyembah berhala, mereka ngajak diskusi Rasulullah, guyon-guyon, terus mencintai Rasulullah. Ketika umur 40 diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul, seorang nabi, diperintah oleh Allah untuk meluruskan tauhid yang penceng itu. Artinya sudah di ketauhidan mulai zaman Nabi Ibrahim itu sudah dirusak. Akhirnya orang yo tetap tawaf ke Ka'bah, tetapi mereka juga menyembah berhala. Terus tawafnya dalam keadaan yang telanjang. Yang tawaf telanjang, golek gak tawaf pakaian mana ya. Tapi kencenge tawaf nang telanjang kuwabe lanang wedok. Gak ada pakaian satupun yang nempel di badannya. Karena dianggap berpakaian tidak suci gitu. Lek telanjang itu dianggap suci, tapi gak berpikir dirinya itu membawa kotoran. Nah, mari mangan ini dengan jero weteng gak kotoran. Bapak Ibu sekalian, nah hal-hal semacam itu sudah menyimpang. Jadi kepercayaan mereka sudah menyimpang jauh. Rasulullah diangkat, membenarkan, meluruskan, jangan menyembah selain Allah, jangan menyembah patung. Rasulullah juga menyatakan buistu li utammima makarimal akhlak. Aku itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ketika Rasulullah berdakwah, Bapak-Ibu sekalian, maka dulu awal-awal dakwah, wa angdir ashiratakal akrobin, ya Rasul sampaikan Islam ini kepada saudara-saudaramu yang dekat. Ketika Rasulullah sudah menyampaikan kepada saudara-saudara dekat, mengadakan satu pengajian dari rumah ke rumah, ditutup rumahnya sampai Umar bin Khattab akhirnya masuk Islam. Baru setelah itu ada perintah di surat 15 ayat 94. Ini perintahnya. Perintah kepada Rasulullah, surat Al-Hijr. Di ayat 94 itu Allah menyatakan ini. Fasta' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Akhirnya Rasulullah dakwah secara terang-terangan, terbuka. Waktu itu cara dakwanya dimulai baris Pak Bu, berbaris. Berbaris. Barisan yang awal itu termasuk satu baris itu sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian di sini Umar ambek pamani Rasulullah sinten? Sing mati Uhud. Hamzah. Barisan pertama. Terus barisan kedua termasuk Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Termasuk Ali bin Abi Thalib yang menjaga Rasulullah. Mendekat ke Ka'bah, dakwah Pak Bu. Menyampaikan kepada banyak orang yang ada di situ. Secara terang-terangan. Orang enggak berani mau bunuh Muhammad. Ono Umar. Ono Umar Pak Bu. Umar itu orang melihat Umar itu takut Pak Bu. Wong setan wae jare Rasulullah ngeten.
Setan niku lek ketemu Umar nyingkri. Setan. Lah wong pemane wong jawara Umar. Wih, sukses Rasulullah. Akhirnya berdakwah secara terang-terangan. Bersama dengan Umar dan teman-temannya, sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi Rasulullah diberi tanda oleh Allah, wa'arid anil musyrikin, dan di sini berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ya Rasul, berpaling ya kamu. Dakwah secara terangan, tapi kamu berpaling. Rasulullah sudah paham Mbak Bu. Waduh, kalau saya berpaling pasti ada huru hara ini. Akhirnya reaksi kan orang-orang Quraisy. Reaksi. Sopo sing melok Muhammad pateni Mbak Bu. Kalau mereka agak kembali kepada agama nenek moyang, dipaksa dulu. Gak gelem pateni. Termasuk di situ Yasir dipateni dengan tragis, bojone Yasir dipateni pisan dengan tragis. Lah, yang lain si jenenge Habab niku wonten dipateni tapi posisi lempengan ngeten iki dipanggang nongone api wis ketok menganga templekno pelek ngene. Opo gak jerit-jerit Bapak. Templekno gegere pelek ledeh awak ini. Tapi gak mati, soalnya iki gak dipedhot. Lek gulune gak dipedhot, gak apa-apa. Tapi yo ledeh awake. Dikon balik nang agama nenek moyang, gak gelem. Allahu ahad, Allahu wahid. Duduk wahid niki, Bapak. Nggih. Allah Maha Satu. Muhammad Rasulullah tetap mempertahankan itu. Akhirnya ya sakit Pak Bu. Sakit temborok, ya lama. Nah, lamanya itu berapa bulan, berapa tahun ya gak disebutkan sejarahnya. Tapi ya pada akhirnya waras. Begitu waras terus ditugaskan Rasulullah sebagai ustadz untuk mengajarkan Islam. Nah, orang-orang seperti ini Mbak Bu perjuangannya luar biasa. Jadi kembali ke sini di surat 25 tadi ayat 40 di akhir ayat itu afalam yakunu yarawnaha. Maka apakah mereka tidak menyaksikan runtuhan itu? Maksudnya mengambil pelajaran dari adab yang diberikan oleh Allah yang menimpa pada penduduk akibat mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Balkanu layar juna nusuro. Bahkan mereka itu tidak mengharapkan akan kebangkitan. Tidak akan mengharapkan kebangkitan. Soalnya kalau anak hari kebangkitan pasti mendapat siksa. Siksa itu nanti setelah hari kebangkitan. Perskotnya di alam barzah. Perskotnya di alam barzah. Nanti setelah hari kebangkitan itu siksa yang tidak akan pernah berhenti. Namanya selama-lamanya. Kalau masuk neraka bahasanya kholidina fiha abada. Kalau masuk surga juga bahasanya kholidina fiha abada. Bodoh. Masuk surga ya selama-lamanya, masuk neraka juga selama-lamanya. Maka dengan mereka orang kafir itu yang melalui jalan tersebut harapannya supaya mengambil pelajaran. Karena apa yang mereka lihat seperti tadi, yang dilihat seperti ini tadi. Kan di tengah jalan ini. Oh, jauh dan panjang Bapak sekalian. Dulu pernah terjadi dihancurkan oleh Allah. Kaum-kaumnya mati. Tapi sekarang ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu benar. Oke. Ini gambar-gambarnya. Oh, Mbak Salon Cati ya. Oh ini Pak Bu. Oh masih panjang. Loh.
Banyak orang yang ke sana, Bapak. Nah, ini. Ada lagi yang saya tunjukkan tadi. Ya, yang saya tunjukkan itu apa tadi? Yang dipakai apa gelora ta? Hah? Stadion. Nah, itu masih di situ sini masih ada. Artinya gini. Nah, tanahnya subur sebetulnya. Oke. Tanahnya subur, Bapak. Seperti ini. Gedung-gedungnya luar biasa besarnya. Ini dihancurkan di pinggir jalan ini. Sehingga banyak orang yang mampir ke sana melihat. Oke. Ini Pak, masih panjang sekali karena apa? Kota, nah ini Pak Bu, ini yang gambar tadi. Iki orang turun ke sana. Itu kalau dilihat dari atas tadi seperti ini. Orang-orang turun, lah ini turun. Berarti tinggi ya ini ya. Iya, tinggi. Dan bangunan waktu itu bangunan luar biasa baiknya. Nah, sekarang ini sudah seperti ini sekian ribu tahun, Bu. Ya. Ka'bah itu dulu pernah rusak. Tahun 67 itu pecah itu, Ka'bah. Pecah. Ya biasa itu dunia, enggak. Tapi diawetkan oleh Allah sampai hari kiamat karena tempat pusaran dunia. Akhirnya ditempel, Pak. Apa itu ditempel? Ditempel sampai apa? Semen. Nggak tahu apa semen dari Gresik apa semen dari sana, nggak tahu, Pak. Tapi ditambal. Jadi bentuknya Ka'bah itu masih asli sampai sekarang. Masih asli, diratakan lagi, kok jadi hitam? Apa? Karena apa? Ada kiswanya. Itu kalau kiswanya diambil ini, asli bentuk. Nggih. Batanya itu. Seperti bata setengah putih gitu, Pak. Nah, itu saya pernah menyaksikan ngambil nih, apa? Kiswahnya itu. 1 Muharram. Kemarin itu. 1 Muharram diambil kiswahnya diganti. Orang-orang sama naik yang ada di atas itu berapa orang itu narik kiswah itu gak bisa, Pak. Akhirnya dibantu oleh apa? Yang naik itu duduk naik itu. Orangnya naik ke atas itu. Apa jenenge itu? Hidrolis, ya. Tenaga hidrolis. Oh, berarti antep itu, Pak. Untuk sisinya. Itu semalam. Habis sisa mulai sekian banyak orang yang masang itu, Pak. Sampai subuh itu gurung mari. Gurung mari. Akhirnya setelah subuh baru selesai, tapi pinggir Ka'bah masih bolong sekian. Kan ngeten nah. Rono kan pojok-pojokan sik bolong, gurung dirapetkan gitu. Itu masang kiswah 4 itu. Subhanallah. Nah, ini masih diawetkan juga oleh Allah ini. Tidak rusak. Enggak. Seperti ini Bapak sekalian. Nah, hal-hal semacam ini ditagih oleh Allah. Kowe lho delok nang ngene dalanmu iku ana. Iku biyen sing tahu pernah saya hancurkan. Jadikan itu pelajaran. Ngaten Bapak. Maka di ayat ini disebutkan balkanu layar juna nusura. Bahkan mereka itu tidak mengharapkan akan kebangkitan. Tidak percaya dengan hari kebangkitan. Karena apa? Nanti kalau hari kebangkitan ada siksa.
Para bapak dan ibu saudara sekalian, oleh karena itu di ayat 40 ini di surat 25 menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya ini selalu dilindungi oleh Allah. Sehat imannya, sehat Islamnya, sehat jasmani rohaninya, aman daerah yang kita tempati. Dan diberi oleh Allah kesehatan dan seluruhnya itu sampai hari berakhir kita. Sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.